Malam itu, klan Minamoto hampir punah ditelan dinginnya salju. Bertahanlah, Ushiwakamaru. Pemburu dari klan penguasa tidak akan melepaskan sisa darah musuh. Cari sampai dapat. Sampai dapat. Suara napas terkunci di tenggorokan. Satu kepanikan berarti eksekusi mati. Ushiwakamaru, hiduplah, hiduplah. Advance! Kesunyian malam hanya pecah oleh derit bambu yang tertutup salju tebal. Beruntung, maut melintas lewat. Namun, takdir lain yang tak kalah kejam sudah menanti sang bayi di masa depan. Tahun-tahun berlalu, namun dendam sejarah tidak pernah tidur. Di bawah temaram lilin kuil Kurama, mereka mencoba mengubur amarah seorang anak yatim di balik jubah biksu. Potong rambutmu, lupakan duniamu. Darah tidak bisa berbohong. Sumpah biksu runtuh dalam satu hentakan kaki. Aku adalah Minamoto. Mana? Moto! Pemberontakan itu memicu alarm bahaya. Di luar kuil, lentera kertas bergoyang keras dihantam angin malam yang mendadak mendingin. Dua mata-mata Taira mengintip dari balik celah pintu gerbang kuil yang terbuka sedikit. Aku adalah seorang Minamoto Mo! Melarikan diri berarti menjadi buronan. Dan perburuan itu resmi dimulai sekarang. Selamatlah, Ushiwakamaru. Jejak langkah telanjangnya membelah tebalnya salju. Kabut tebal jembatan Gojo menjadi saksi bagaimana kilatan tanto peraknya menundukkan raksasa Benkei. Serve me. Kekuatan baru ini akhirnya bersimpuh di bawah bayang-bayang tahta sang kakak kandung. Hancurkan Taira. Waktu bergulir dan badai perang saudara yang sesungguhnya akhirnya pecah. Perang saudara dimulai dari perintah seorang kakak kandung yang dingin. Bawa kepala Yoshinaka ke hadapanku. Perintah itu mutlak. Kutukan sedara dimulai. Kyoto membara. Kobaran api melalap habis gerbang kayu kuil-kuil kuno di pinggiran kota. Leave no survivors! Fast! Tanah kelahiran berubah menjadi neraka berbau daging manusia terbakar. Menolak perintah kakaknya, Yoritomo, berarti pengkhianatan. Mematuhinya berarti menumpahkan darah keluarga. Namun, kepatuhan mutlak kepada klan memaksa pedangnya berlumuran darah sepupunya sendiri. Kini, target berikutnya adalah benteng pertahanan utama klan Taira. Namun jalan menuju ke sana dihadang oleh rintangan alam yang mematikan. Kuda-kuda perang meringkik panik di tepi tebing Hyodorikoe. Jalan memutar membutuhkan waktu 3 hari. Musuh akan siap menjemput mereka. Ketakutan menular lebih cepat daripada wabah di tengah kepungan jurang.
Ini adalah bunuh diri massal. Keberanian sejati lahir ketika semua pilihan rasional telah mati. Aku tidak melihat jalan memutar. Ia melangkah maju, mencengkeram kerah baju seorang pemburu lokal malam ini. Apakah rusa bisa menuruni tebing ini? Jawaban pria tua ini menentukan hidup mati ribuan nyawa malam ini. Ya, mereka bisa. Satu kata yang mengubah jurang kematian menjadi jalur serbu utama. Aturan perang kuno dihancurkan dalam satu kalimat perintah pendek. Jika rusa bisa, maka kuda-kuda juga bisa. Kuku kuda pertama menghantam permukaan batu tebing. Maju! Mereka tidak sedang berkuda. Mereka sedang jatuh dengan kecepatan maut. Air mata dan darah berbaur dengan debu gunung yang menyesakkan dada. Penyergapan dari langit menghancurkan pertahanan terkuat klan penguasa. Dinding belakang benteng kayu Ichinotani hancur berantakan dihantam dada kuda perang Minamoto yang perkasa. Bantai semua. Hancurkan Taira. Pekikan panik bergemuruh dari dalam barak musuh. Kemenangan darat berhasil diraih lewat taktik paling gila dalam sejarah samurai. Namun, sisa-sisa klan Taira melarikan diri ke laut, memaksa pertarungan final berpindah ke atas ombak yang ganas. Bersiap berperang! Selat Shimonoseki menjadi saksi bisu neraka berikutnya. Ratusan kapal kayu berbendera merah milik klan Taira membentuk formasi bulan sabit yang kokoh di lautan. Tiba-tiba, alam berbalik arah. Tarik mundur. Dewa laut seolah berpihak pada bendera merah Taira. Air laut mendadak bergolak, memutar lambung kapal-kapal Minamoto hingga saling bertabrakan satu sama lain. Ratusan anak panah bermata besi meluncur deras dari langit, menancap di geladak kapal Minamoto. Posisi yang lebih rendah membuat pasukan Yoshitsune menjadi sasaran empuk. Rasa sakit fisik memicu kemarahan yang melampaui batas kewajaran manusia. Tembak nakodanya! Perintah yang melanggar hukum kehormatan samurai selamanya. Para jenderal tua Minamoto terbelalak, menatap jari Yoshitsune yang mengarah ke warga sipil tak bersenjata. Kehormatan dikesampingkan demi sepotong kemenangan mutlak di atas air. Yoshitsune habis. Ha! Formasi bulan sabit musuh runtuh akibat pembantaian massal para pelaut. Kapal-kapal perang Taira kehilangan kendali, saling bertubukan dan hancur dihantam ombak selat yang berputar ganas. Teriakan kepanikan para bangsawan Taira pecah saat air laut mulai masuk ke dalam geladak mereka. Di dasar laut sana ada ibu kota baru. Dinasti penguasa memilih tenggelam daripada hidup menjadi tawanan perang pertama. Pusaka dewa hilang selamanya bersama punahnya klan penguasa kuno Jepang. Pusaka itu Perang telah usai, namun kedamaian tidak pernah ada di mata sang pemenang.
Penguasa puluhan tahun musnah total dalam hitungan jam di tangan seorang pemuda bungkuk. Sejarah mencatat namanya dengan tinta emas, namun menuliskan metodenya dengan darah hitam. Mereka telah damai. Kebintangan yang terlalu terang di medan perang selalu melahirkan ketakutan di hati penguasa. Perang melawan Taira telah berakhir. Perburuan terhadap sang pahlawan baru saja dimulai. My lord, we await your final command. Bawa kepala Yoshitsune ke hadapanku.